Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amir Farizal dengan NIM 210521619 dari varian PTB A2 12A. Kali ini saya akan mempresentasikan jenis pengujian beton keras destructive test atau kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Destructive test adalah pengujian dengan cara merusak merupakan alat uji pada material yang diuji cobakan dengan cara merusaknya. Tujuan dari destructive test adalah untuk memahami ketahanan suatu material dengan cara merusak agar dapat mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dibekukan dan sebagainya, sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Mengingat katanya material beton dalam bangunan tentu bahan atau bagian penyusun beton seperti pasir, semen, air, kerikil, dan lain-lain juga harus berkualitas baik. Selain penggunaan bahan penyusun yang baik, umumnya akan dilakukan pengujian beton untuk mengetahui kekuatan beton tersebut. Pengujian beton dilakukan dengan mengukur tingkat kekerasan beton dengan berbagai metode. Berikut berbagai macam metode pengujian beton. Uji kuat tekan beton, compression test. Uji kuat tekan beton dilakukan untuk mengukur kekuatan beton dengan cara memberikan tekanan pada sampel beton hingga beton mengalami kehancuran. Berikut ada cara melakukan uji kuat tekan beton. Persiapkan silinder dengan tinggi 30 cm dan berdiameter 15 cm. Beri pelumas perlunya pada sisi bagian dalam untuk memudahkan pelepasan beton. Silinder ini nantinya akan digunakan sebagai cetakan beton. Masukkan adukan beton yang nantinya akan diaplikasikan pada bangunan ke dalam cetakan dan bagi menjadi 3 lapisan yang sama. Lakukan penusukan pada tiap lapisan hingga 25 kali. Letakkan bagian atas adukan, berilah label menunjukkan waktu pembuatan beton, tanggal, dan jam. Adukan beton dibiarkan selama 24 jam, setelah itu rendam dalam air selama waktu tertentu, barulah dibawa ke laboratorium pengujian. Siapkan mesin kompresor yang digunakan untuk pengujian. Mesin ini akan memberikan tekanan pada beton untuk pengujian. Lakukan pengujian pada hari yang berbeda, dicatat setiap hasilnya. Untuk standar pengujiannya yaitu SNI 03-1974-1990, Standar Nasional Indonesia, metode pengujian kuat tekan beton. Selanjutnya hammer test. Hammer test beton dilakukan pada beton yang sudah dibuat untuk mengukur kekuatan maupun tegangan karakteristik beton. Pengujian ini dilakukan menggunakan alat hammer test pada bagian bangunan seperti kolom, badok, hingga plat lantai. Sebelum pengujian dilakukan, pastikan permukaan bagian bangunan yang diuji memiliki permukaan yang rata. Bila belum rata, maka lakukan perataan menggunakan gerda agar tingkat akurasi pengujian semakin tinggi yang baik. Lakukan pengujian pada beberapa titik. Umumnya dilakukan hingga 20 titik. Hasil pengujian ini kemudian akan dianalisa menggunakan standar deviasi dapat mengetahui mutu beton. Selanjutnya uji kuat tarik beton. Uji kuat tarik belah beton dengan benda uji bentuk silinder merupakan pengujian tarik tidak langsung yang memberikan nilai kuat tarik tidak langsung. Uji tarik belah ini disebut juga splitting test atau Brazilian test. Pengujian kuat tarik beton dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu modulus of rupture test, split cylinder, tarik tidak langsung, dan direct tensile, tarik langsung. Selanjutnya, uji kuat bentur. Kuat bentur beton adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada 2 peletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang diberikan padanya, sampai benda uji patah dan diletakkan dalam MPA. Metode pengujian kuat bentur dapat dilakukan dengan cara pengujian kuat bentur beton dengan balok uji sederhana yang dihubungi pusat atau ban titik. Menurut SNI 03-4154-1996. Pengujian kuat bentur normal dengan 2 titik pembebanan. SNI 03-4431-1997. Selanjutnya pengujian desak beton. Uji kuat desak merupakan pengujian yang terpenting karena kuat bentur, modulus elastisitas, tekatan, dan kuat geser dapat diperkirakan dari hasil uji ini. Benda uji kuat tekan dapat berupa kubus, silinder, atau patahan benda uji bentur. Dalam pengujian ini, benda uji diberi beban tekan sampai hancur. Kecepatan peningkatan beban secara kontinu dan akan mempengaruhi hasilnya.
Makin lambat peningkatan beban akan didapat kuat tekan yang lebih tinggi karena adanya grip. Kuat tekan beton diawali oleh tegangan tekan maksimal FC/MPa benda uji beton umur 28 hari. Akibat tegangan normal pada benda uji, maka terjadi kontraksi lateral dan kontraksi longitudinal torsion. Jika antara plat tepi dan benda uji dibuat licin, tidak ada gesekan, pola keruntuhan berupa garis vertikal karena beton lebih dulu hancur akibat regangan lateral dari regangan longitudinal. Bila ada gesekan, maka pola keruntuhan akan berbeda dan dapat disebabkan regangan longitudinal karena bagian ujung tidak mengalami deformasi lateral. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.